Selamat malam, Mas Butet. Selamat malam. Oke, Mas Butet, hari ini sudah ada vaksinasi ke ratusan pekerja seni. Apakah seperti kata Presiden tadi, ini artinya dapat menjaga semangat para seniman dan bisa memicu lagi pertunjukan seni di Yogyakarta misalnya? Ya, harapannya begitu. Mhm. Kalau semua sudah sehat, kehidupan ekonomi sudah pulih kembali, ya kita tetap bisa produktif. Terutama untuk praktisi seni pertunjukan. Kayak saya ini sudah setahun tidak naik panggung, nggak bisa. Karena itu banyak masalah, nggak bisa menciptakan kerumunan, nanti kapasitas gedung juga harus berkurang sampai 50%, dan harga tiket akan menjadi sangat mahal. Jadi yang perlu kita sadari adalah sementara ini kami harus menanggalkan ego kesenimanannya untuk menyelamatkan kehidupan bersama. Iya, oke, baik. Tapi begini, apakah semua kan ini kena dampak pandemi ya, Mas Butet? Demikian pula pekerja seni yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Kalau di Madiun itu bahkan mereka berdemo karena mereka mengatakan ya sudah setahun kehilangan pendapatan. Kalau mungkin rangkuman Sama. Anda, bagaimana kira-kira ceritanya? Sama, semua problemnya sama. Siapapun, dimanapun, kena dampak ini sama. Cuma kita kan tetap harus berpikir dengan akal sehat. Mana yang sebenarnya lebih penting? Penghayatan kita terhadap pandemi itu adalah sebagai musibah bersama. Maka mengatasinya juga dengan kekompakan bersama, dengan gotong royong. Kita tidak bisa egoistik. Saya tidak bisa memanjakan ego kesenian saya karena terpuruk, lalu memaksakan harus tetap produktif, harus pentas seperti itu, nggak bisa. Nomor satu, dalam situasi seperti ini kita harus menyelamatkan kehidupan bersama. Baik. Jadi jangan mau menang sendirilah. Oh, jangan ego gitu. Tapi di tengah pandemi kan sejumlah pembatasan dilakukan ya, seperti PPKM Mikro. Nah, bagaimana para seniman melakukan inovasi agar tetap bisa terus berkarya nih, Mas Butet? Kan nggak bisa ada beberapa yang tadi saya bilang, misalnya contohnya di Madiun, ya mereka tetap ingin berkarya, tapi marketnya kok kayaknya sepi gitu, ada aturan gitu. Memang marketnya memang sepi, tapi kita tidak pernah kekurangan akal. Seniman yang kreatif selalu menemukan akal. Kita sudah 32 tahun terlatih hidup dalam tekanan zaman Orde Baru. Ini tantangannya gini, kita tidak boleh takluk oleh pandemi, kita harus memutar akal. Penuh gagasan-gagasan kreatif, kita melakukan apa. Kita bisa masuk ke sektor-sektor real. Saya aja sekarang bercocok tanam. Singkong, bercocok tanam lemon. Ini masalah survival. Kawan-kawan teater bikin pertunjukan daring, berbayar. Ternyata bisa. Satu hal yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Lalu membuat pameran-pameran lukisan melalui virtual, dan terjadi satu transaksi ekonomi tidak hanya pada wilayah Indonesia bahkan, tapi kawan-kawan di luar negeri bisa membeli karya dengan harga yang terpaksa lebih murah, tapi bisa menyebabkan adanya pendapatan. Ini masalah kreativitas. Itu new normal versinya seniman ya, Mas Butet? Apa? New normal versinya seniman begitu? Iya. Jadi kalau dulu penyair dramawan Rendra mengatakan kegagahan dalam kemiskinan, hari ini kita bilang kegagahan dalam pandemi. Kegagalan dalam pandemi. Nah, Mas Butet, kira-kira ini kan pemerintah rajin sekali ya membantu sejumlah sektor begitu. Lagi-lagi untuk di seni juga nggak lepas dari dampak pandemi. Apa kira-kira yang dibutuhkan oleh para seniman dari pemerintah? Kalau hari ini seperti kejadian tadi pagi itu kan semacam trigger ya. Seniman mendapat suntik vaksin. Itu satu gairah untuk meyakinkan kepada kawan-kawan pekerja kesenian bahwa disuntik vaksin jangan takut. Karena juga banyak kawan-kawan seniman yang tidak mau disuntik karena takut, ciut nyalinya. Nah ini dari yang usia sepuh-sepuh, usia 86, 84 tahun sudah disuntik, berani. Anak-anak muda disuntik, berani. Jadi kami ingin mendorong kawan-kawan seniman, pekerja seni, jangan takut disuntik. Satu. Kedua, kami juga ingin mendorong, memberi semangat kepada tenaga-tenaga kesehatan supaya sebaik-baiknya
memberikan pelayanan suntik vaksin untuk semua profesi. Oke, ini artinya kalau dari para pekerja seni sangat mendukung proses vaksinasi untuk mencapai kesehatan dulu ya, Mas Butet, supaya nanti semua sektor termasuk pekerja seni juga bisa kembali berkegiatan secara normal. Terima kasih Mas Butet telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam.